Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ke 6. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebagai pengikut Kristus, kita menerima perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama bisa diwujudkan dalam banyak bentuk. Kita bisa memberikan waktu, materi, perhatian, perlindungan, dan berbagai ungkapan kasih lainnya. Tapi bagaimana dengan Allah? Bagaimana cara kita mengasihi pribadi yang transenden, yang tidak terlihat secara fisik? Apa wujud nyata dari kasih kita kepadanya? Rasul Yohanes menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat lokal di Asia Kecil. Dan di sana ia mengungkapkan sukacitanya karena mereka hidup saling mengasihi sesuai dengan perintah dari Bapa. Bagi Yohanes, kasih kepada sesama bukanlah sekedar ekspresi sosial, tapi bukti nyata bahwa mereka mengasihi Allah. Sebab kasih kepada Allah dinyatakan lewat ketaatan. Taat pada perintahnya. Dan ketaatan itu lahir bukan dari paksaan, tapi dari kebenaran Injil Yesus Kristus yang terus hidup dan bekerja di dalam hati mereka.
Demikian pula kita, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah melalui ketaatan Yesus Kristus, kita pun dipanggil untuk memilih taat sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Kasih bukan sekedar emosi sesaat atau perasaan hangat di hati, tetapi tindakan yang nyata terlihat dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Dan Injil, kabar baik tentang Kristus, adalah sumber kekuatan yang menggerakkan ketaatan itu. Karena itu, belajarlah untuk taat kepada Allah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Sebab ketika kita setia dalam perkara kecil, kita akan dimampukan untuk setia dalam perkara yang lebih besar. Kasih kepada Allah bukan dimulai dari hal-hal spektakuler, tetapi dari keputusan-keputusan sederhana sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita menempatkan Dia di atas segalanya. Bapa di dalam surga, bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, Engkau sendiri yang mengetahui bagaimana kecenderungan hati kami yang sulit untuk taat padamu. Karena kami adalah manusia yang berdosa, yang terus-menerus membutuhkan Injil untuk dapat hidup kudus bagi Engkau. Tuhan, biarlah kami terus diingatkan untuk mengkalibrasikan hati kami dengan Injil Yesus Kristus, agar kami dapat terus berjalan dalam ketaatan kami kepadamu, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Sertai dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Biarlah kami boleh disegarkan kembali dalam istirahat malam ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus